Ya, kembali lagi sobat pendengar. Bersyukur kepada Tuhan pada waktu ini kita boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang boleh kita renungkan dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-27. Nah, hal ini juga berparalel dengan Lukas pasal ke-10 ayat 21 sampai ke-22. Firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-11 ayat 25 sampai 27 berbunyi demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk waktu ini di mana kami boleh merenungkan kembali firman Tuhan yang boleh kami dengarkan dari firman yang hidup, yaitu yang Allah Yesus Kristus yang berinkarnasi dalam dunia bersama kami dan menyatakannya kepada kami. Kami berharap padamu firman-Mu pada saat ini boleh dinyatakan, Roh Kudus berbicara kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Matius dan Markus dan Lukas memiliki kesamaan dalam Injil Sinoptik yang kita kenal, dan di dalam Matius dan Lukas terdapat di dalam perikop yang sama mengenai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah suatu doa yang personal, tapi juga suatu doa yang menyatakan kepada orang lain bahwa pribadi Allah pertama dikenalkan oleh pribadi Allah kedua. Sini kita kan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa." Dia berdoa kepada Bapa yang adalah Tuhan langit dan bumi, bahwa Allah menyimpan semua rahasia ini bagi orang yang bijak dan pandai dan menyatakannya kepada orang yang kecil. Kita seringkali melihat bahwa kita sebagai seorang anak atau orang-orang Kristen seakan-akan memiliki suatu pengetahuan yang lain atau melebihi dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan kepada Tuhan Yesus sendiri bahwa sebenarnya apa yang disebut pandai bagi dunia ini, Tuhan menyembunyikan kebijakan Tuhan yang paling dalam kepada orang-orang yang menganggap atau dianggap sebagai seorang yang pandai dan bijak. Tapi kepada orang yang kecil, dalam arti kecil di sini bukan bodoh, tapi orang yang memiliki pemikiran yang sederhana, yang mempunyai latar belakang yang mungkin tidak banyak seperti orang-orang pada umumnya, orang-orang yang rendah, yang memiliki status yang mungkin menengah ke bawah.
di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan malah memberikan kepada mereka. Tentu saja apa yang dikatakan di sini bukanlah kita bisa menganggap bahwa orang-orang kaya, orang-orang yang pandai, orang-orang cendekiawan pasti tidak mendapatkan nikmat Tuhan. Bukan. Tapi bahkan orang yang rendah atau orang yang sederhana, orang yang berpikiran tidak kompleks, Tuhan mengizinkan. Dan probabilitas itu memberikan peluang yang lebih besar pada orang-orang yang kecil ini dibandingkan dengan orang-orang yang pandai, yang cendekiawan. Jadi di sini terdapat kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar diberikan kepada Allah sendiri. Yang kedua adalah apa yang dinyatakan di dalam rencana Allah adalah untuk memperkenalkan Allah Bapa. Prioritas dalam doa Tuhan Yesus menyenangkan hati Bapanya. Kita bersyukur memiliki Allah dan Tuhan yang memelihara hidup kita. Bahkan dalam kesehariannya kita mengerti bahwa di dalam hidup kita seharusnya kita juga memikirkan doa-doa yang demikian. Doa-doa yang kita bukan hanya berdoa tetapi kita juga memikirkan kembali apa yang disukai Allah. Rahasia-rahasia yang seakan-akan bertentangan dengan kehidupan kita, apa yang dianggap oleh dunia ini baik, belum tentu baik di hadapan Allah. Tuhan malah membela orang-orang yang berpikiran sederhana, berpikiran tidak mampu, berpikiran berharap kepada pertolongan Tuhan. Tujuan untuk semua rahasia-rahasia ini dikemukakan oleh Tuhan Yesus sendiri melalui ayat yang ke-27. Disebutkan di sini adalah semua rahasia ini diserahkan kepadaku, kepada Tuhan Yesus, dan diberikan otoritas oleh Bapa sendiri. Allah memberi otoritas rahasia. Siapapun orang yang boleh mengetahui atau mengenal Allah adalah orang-orang yang diberikan otoritas kepada Allah anak. Katakan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Sini prioritas adalah waktu kita mengenal Allah, kita tidak dapat memisahkan Allah pribadi yang pertama dengan Allah yang kedua. Waktu kita memikirkan pribadi yang pertama, tentu kita akan memikirkan pribadi yang pertama. Ketika kita memikirkan pribadi yang pertama, maka kita juga perhatikan pribadi yang kedua. Di dalam hal ini kita melihat bahwa semuanya ini diberikan kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki, bukan merupakan orang-orang yang manusia kehendaki atau orang ingin mengenal sendiri. Tapi Allah sendiri yang ingin Tuhan bukakan. Tidak ada seorang pun yang boleh mengenal Allah kecuali anak, yang kepada orang itu, yaitu Allah Bapa sendiri tunjuk kepada anak, sehingga anak itu boleh memperkenalkan untuk menyatakan apa di dalam hal? Menyatakan isi hati Bapa. Oleh karena itu, saudara atau sobat pendengar, kita melihat kembali bahwa kemuliaan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dimulai dari sikap rendah hati. Bukan hanya suatu
otoritas Allah untuk menyatakan bahwa pihak-pihak atau orang-orang yang mana yang akan dipilihnya untuk boleh mengenal Dia, tetapi juga menyingkapkan suatu kerendahan hatian yang paling mendalam di dalam hal ini. Kita tidak dapat mungkin mengenal Allah Bapa kalau kita tidak melaluinya di dalam Allah Anak. Demikian juga kita tidak dapat mengenal Allah Anak jika Allah Bapa tidak menyingkapkannya. Jadi di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, menyingkapkan rahasia itu kepada kita semua. Bahwa Allah Bapa boleh dikenal hanya melalui Allah Anak. Dan Allah Anak tidak mungkin akan memperkenalkan dirinya jikalau Allah Bapa tidak menunjukkan siapa saja orang yang boleh mengenal. Hal ini jelas karena Allah berdaulat. Karena Allah mengetahui, mengenal siapa diri kita. Kita nyatanya adalah orang-orang yang patut dimurkai Tuhan. Kita adalah orang-orang berdosa. Kita yang tidak layak. Tapi Tuhan melayakkan kita. Status waktu kita tidak layak, semakin kita tidak layak, merasa diri kita tidak layak, adalah status di mana hal itu pantas atau mendapat kemungkinan yang lebih besar untuk boleh mendapatkan wahyu ilahi. Wahyu ilahi tidaklah mungkin dapat ketika kita menganggap diri kita orang yang pantas, orang yang baik, orang yang benar, orang yang tidak memerlukan sebenarnya pengetahuan-pengetahuan demikian. Di dalam Lukas dijelaskan lebih mendetil. Bukan hanya orang yang ingin tahu akan kebenaran Tuhan atau mengenal akan Allah, tapi mengidentifikasi atau mengetahui saja, atau kita melihat atau memilih Allah yang mana yang harusnya kita sembah. Itu saja membutuhkan satu kecerdasan ilahi. Kecerdasan ilahi tentunya disebutkan dalam Lukas, dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak atau siapakah Bapa. Kita tidak akan tahu Allah yang mana yang kita harus sembah jikalau Allah sendiri tidak menyatakan. Apalagi mengenalnya. Dalam Matius ditekankan lebih mengenal Allah. Mengenal Allah. Inilah rahasia Allah, rahasia ilahi yang dijabarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah semesta alam, Allah Bapa, adalah Allah yang menciptakan kita. Yang kita tahu juga historis atau kisahnya, bahwa kita manusia-manusia yang tidak layak, yang harus dimurkai oleh Allah. Tetapi atas penentuan ilahi dari Sang Bapa pribadi yang pertama, Allah kita menentukan siapa saja yang dipilihnya, dan melaluinya Dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya boleh memperkenalkan dirinya kepada kita semua. Tanpa Tuhan kita Yesus Kristus pribadi yang kedua, tidak mungkin kita dapat mengenal Allah Bapa. Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku." Ini suatu hal yang pasti, yang tidak mungkin dapat diganggu gugat. Tidak ada jalan lain menuju ke Roma. Itulah yang ingin disimpulkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Roma pada saat itu adalah jalan yang begitu banyak dibuatnya, dan semua orang
bisa melalui jalan apapun menuju ke kota Roma. Tetapi tidak demikian yang disimpulkan Tuhan Yesus. Hanya satu. Ini ia jalan pergi ke surga. Hanya satu. Roma yang sejati. Bukanlah Roma yang dibuat oleh tangan manusia, tetapi Roma yang dibuat oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat itu, mengerti, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita dapat mengaplikasikan di dalam doa kita tiap hari. Setiap kali kita memikirkan bangun pagi, memikirkan kembali apa yang paling berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan kita. Kiranya tiap hari kita juga boleh disingkapkan apa yang memang berkenan, sama seperti Tuhan Yesus Kristus sudah melakukan apa yang berkenan di hati Allah Bapa, yaitu memperkenalkan kemuliaannya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu ini yang kita bisa lakukan. Apakah kita memperkenalkan Allah kita melalui hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita sekali. Mari kita. Bapa kami ada di surga, terima kasih Tuhan untuk renungan yang singkat yang Tuhan berikan kepada kami, serta hidup kami yang tak layak, yang tidak mampu untuk mengenal Allah, jikalau Tuhan Yesus tidak memperkenalkan kepada kami. Dan jika Allah Bapa tidak menentukan pada siapa dirinya yang diperkenalkan, kami berharap padamu Tuhan yang sertai kami, supaya kami selalu rendah hati dalam setiap kehidupan kami, memikirkan apa yang diperkenan dalam hidup ini, yaitu memperkenan Allah Bapa sendiri. Pakai hidup kami ya Tuhan, dan sertai hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.